Untuk slide yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu glukosa. Glukosa merupakan salah satu nutrisi yang paling penting diperlukan tubuh sebagai sumber energi. Di dalam glukosa ternyata ada yang namanya proses metabolisme. Proses metabolisme pada awalnya karbohidrat akan dipecah oleh enzim pencernaan yang ada di dalam mulut menjadi bentuk sederhana yang tidak lain merupakan glukosa. Di sini saya akan membacakan di manakah letak pencernaan glukosa. Seperti yang ada di gambar, pencernaan glukosa berada di usus halus. Makanan tersebut akan dicerna lanjut di usus halus oleh enzim amilase yang dihasilkan oleh pankreas. Di usus, amilase terus memecah molekul zat pati sehingga menjadi glukosa yang nantinya akan diserap ke dalam sirkulasi darah melalui dinding usus halus. Pada pembahasan selanjutnya akan membahas enzim atau hormon yang terlibat pada glukosa. Nah, apa sajakah enzim atau hormon yang terlibat pada glukosa? Enzim ataupun hormon yang terlibat pada glukosa yaitu enzim amilase, hormon insulin, serta hormon glukagon. Enzim amilase pada saluran pencernaan akan membantu mencerna karbohidrat menjadi glukosa. Hormon insulin akan dilepaskan ke organ pankreas guna memindahkan glukosa dari darah ke dalam sel sebagai energi. Sisa glukosa yang tidak terpakai akan terpecah menjadi glikogen, disimpan di liver ataupun otot. Hormon glukagon dari pankreas akan mengubah glikogen menjadi glukosa jika sewaktu-waktu diperlukan. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Bagaimana mekanisme dan reseptor penyerapan? Tubuh setelah mendapatkan makanan yang mengandung gula akan melakukan suatu proses pencernaan dan setelah itu akan terjadinya proses absorpsi glukosa yang terjadi di duodenum dan juga jejunum proksimal. Glukosa, fruktosa, dan juga galaktosa akan masuk melalui dinding usus dan akan diubah sendiri di dalam tubuh menjadi glukosa. Glukosa sendiri merupakan hasil akhir dari pencernaan dan akan diabsorpsi secara keseluruhan sebagai karbohidrat. Pada umumnya, kadar gula yang terdapat di dalam darah itu bervariasi. Dengan daya penyerapannya, glukosa akan menjadi lebih tinggi setelah makan dan akan turun jika tidak adanya makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Glukosa akan disimpan ke dalam bentuk glikogen yang terdapat di dalam sel hati oleh insulin, yaitu hormon yang terdapat di dalam pankreas. Glikogen sendiri akan diubah kembali menjadi glukosa oleh aksi dari glikogen dan juga adrenalin, yaitu suatu yang merupakan suatu hormon yang disekresikan oleh kelenjar hormon adrenalin. Baik, telah sampailah kita kepada ujung pembahasan. Di sini saya sebagai presentator keempat akan membahas berapa banyak jumlah kalori yang akan dikeluarkan setiap 1 gram glukosa. Berapa banyak jumlah kalori yang dikeluarkan dalam setiap 1 gram gula. Sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita mereview kembali apa itu yang dimaksud dengan glukosa. Glukosa di sini merupakan salah satu jenis dari monosakarida, di mana monosakarida ini yang berarti hanya memiliki 1 molekul. Nah, ternyata 1 gram glukosa itu mengandung 4 kalori yang akan dihasilkan. Jika dibandingkan dengan 1 sendok teh makan yang biasanya manusia konsumsi setiap harinya, itu mengandung setara dengan 16 kalori atau setara dengan 4 gram glukosa. Selesai tadi kita telah mengetahui berapa jumlah kalori yang akan dihasilkan oleh 1 gram glukosa. Pembahasan selanjutnya kita akan membahas berapa banyak jumlah gula yang sebaiknya kita konsumsi setiap harinya. Perlu kita ketahui bahwasannya gula merupakan salah satu sumber energi yang dibutuhkan oleh manusia. Namun, jika dikonsumsi secara berlebihan, hal tersebut dapat menyebabkan seseorang individu akan mengalami kerentanan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan. Pasalnya, kelebihan asupan gula per hari tidak hanya memicu seseorang mengalami penaikan bobot tubuh secara cepat, akan tetapi juga menyebabkan obesitas, yang dimana obesitas ini merupakan salah satu penyebab utama terjadinya gangguan kesehatan berupa penyakit jantung atau biasa yang kita kenal sebagai kardiovaskular dan juga diabetes. Nah, oleh sebab itu penting bagi kita untuk mengontrol asupan gula per hari.
Kementerian Republik Indonesia menyarankan kepada warga negara Indonesia untuk selalu mengonsumsi gula sebanyak 50 gram per harinya atau setara dengan 5-9 sendok teh makan gula per hari. The last but not least, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.